Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mohon maaf hari ini Ibu tidak bisa masuk ke kelas karena ada suatu hal yang nggak bisa ditinggalkan ya. Jadi sebagai gantinya Ibu kirimkan video pembelajaran ini, nanti silakan ditonton dan disimak sampai akhir. Insya Allah kalau misalkan kalian menyimak, insya Allah akan paham ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kapasitor. Oke, yang akan menjadi pembahasan kita kali ini bahwa di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa kapasitor itu adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan sebuah muatan listrik ya. Nah, di mana bentuk kapasitor itu berbagai macam. Kemudian untuk muatannya juga berbagai macam juga. Artinya ketika kita membeli kapasitor, biasanya itu sudah disediakan untuk muatan-muatan tertentu yang memang itu sudah ada. Nah, yang akan menjadi bahasan kita kali ini bahwa misal nih kita ingin membuat suatu kapasitor yang untuk menyimpan suatu muatan yang kita inginkan, yang itu tidak disediakan ketika kita membeli sebuah kapasitor di sebuah toko misal. Nah, makanya itu untuk mendapatkan kapasitor dengan muatan yang kita inginkan, itu kita bisa membuat sendiri kapasitor itu, atau kita bisa membuat sendiri dengan cara kita merangkai sebuah kapasitor, atau yang hari ini kita bahas mengenai susunan kapasitor. Oke, cara untuk merangkai atau menyusun kapasitor itu ada dua cara, yaitu yang pertama itu dilakukan secara seri ya, kemudian yang kedua itu secara paralel. Atau ketika kita menyusunnya itu bisa kita menyampurkan antara susunan seri dengan susunan paralel. Oke, langsung yang pertama ya, kita akan membahas mengenai susunan secara seri. Oke, kemarin simbol dari sebuah kapasitor itu kan begini ya. Nah, dia bagaimanapun bentuk kapasitornya, ketika dia dibuka itu akan seperti dua keping sejajar. Makanya ini itu merupakan sebuah simbol kapasitor. Di sini C ya. Ingat kalau C di sini itu adalah kapasitor, C di simbol itu adalah kapasitor, sedangkan C kalau di satuan itu adalah kolom. Nah, untuk susunan seri itu bentuk susunannya seperti kereta. Begini bentuknya. Nah, dia disusun memanjang, mendatar ya, atau seperti sumbu horizontal. Oke, berarti di sini kita punya C1, di sini C2, di sini C3. Nah, dia akan dihubungkan di sini oleh sebuah tegangan di sini, atau beda potensial ya kemarin. Nah, ada beberapa ketentuan dalam susunan seri. Itu yang pertama bahwa kalau kita tahu bahwa kapasitor itu menyimpan sebuah muatan, maka di sini kita punya Q1, di sini punya Q2, dan di sini punya Q3. Nah, pada susunan seri untuk Q totalnya itu akan sama dengan Q1 ya. Kemudian akan sama dengan juga dengan Q2 dan sama dengan seterusnya sampai Q3, Q4, Q5 tergantung jumlah kapasitor di situ. Kalau dia disusun secara seri, Q totalnya sama dengan Q1, sama dengan Q2 dan sama dengan Q3. Oke, yang kedua itu mengenai V totalnya. Di sini ya V total. Nah, kalau di sini artinya dia punya V1 juga V2 ya, di sini V3. Nah, untuk mencari V totalnya itu adalah sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah seterusnya ya. Di sini 3 ya, berarti V1 V2 ditambah V3. Nah, untuk mencari kapasitornya itu adalah 1 per kapasitor total ya, untuk mencari kapasitor totalnya.
nomor 3 di sini. 1 per C totalnya itu adalah 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Kalau misalkan nanti jumlah kapasitor yang dirangkai itu adalah lebih dari 3. Oke, yang selanjutnya sini yang kedua itu adalah secara paralel. Oke, kalau misalkan tadi di secara seri itu dia dipasang seperti kereta ya, atau dia memanjang ke samping. Kalau paralel dia memanjangnya ke bawah gini. Nah, dia juga sama dihubungkan oleh V totalnya ya di sini. Nah, artinya di sini kita punya C1, ini C2, ini C3. Juga sama, dia menyimpan sebuah muatan. Berarti di sini misal Q1, di sini Q2, di sini Q3. Nah, untuk ketentuannya itu berbeda dengan yang di seri tadi ya. Jadi di sini kita punya ketentuan. Kalau tadi di seri itu ada Q-nya atau muatannya yang sama, artinya muatan totalnya itu akan sama dengan muatan Q1, sama dengan muatan Q2, dan sama dengan muatan Q3. Kalau di paralel itu yang sama adalah V-nya. Jadi V total itu sama dengan V1 karena sama dengan di sini berarti sama dengan V2 sama dengan V3. Lalu bagaimana untuk Q-nya? Nah, untuk Q-nya, untuk Q totalnya ya di sini itu sama dengan jumlah seluruh muatan yang ada di kapasitor paralel yang dirangkai. Artinya Q total itu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Yang nomor 3 untuk total kapasitornya atau C totalnya, C total, CT-nya ya. Itu kalau tadi di seri itu adalah 1 per C totalnya. Kalau di paralel itu C totalnya itu akan sama dengan jumlah seluruh kapasitor yang ada di situ. Artinya CT sama dengan C1 ya ditambah C2 kemudian ditambah C3. Oke, yang selanjutnya mengenai contoh soal kita bahas di video berikutnya. Thank you.